Itu yang bisa kami sampaikan, rekan-rekan. Jadi kalau rekan-rekan menanyakan apakah sudah dilakukan penahanan, maka belum dilakukan penahanan. Ya, belum dilakukan penahanan terhadap yang bersangkutan. Karena penilaian dari penyidik hingga pada saat ini masih kooperatif dan masih kapanpun diminta kehadirannya oleh penyidik, yang bersangkutan masih bersedia untuk hadir kapanpun oleh penyidik. Merasa kurang enak badan, ya, merasa kurang enak badan, dan dari pihak pendamping atau penasihat hukumnya meminta untuk menghentikan pemeriksaan, menghentikan dulu proses pemeriksaan untuk melakukan istirahat. Namun tadi berdasarkan keputusan dari penyidik pada pukul 12, ulangi, pada pukul 00.00 waktu Indonesia Barat, penyidik memutuskan bahwa pemeriksaan dihentikan saat ini di pertanyaan 73 tadi, dan nanti akan dijadwalkan kembali untuk melanjutkan pertanyaan sampai ke pertanyaan 85 yang akan dijadwalkan minggu depan, ya, atau nanti akan dijadwalkan di kemudian hari. Itu yang bisa kami sampaikan, rekan-rekan. Jadi kalau rekan-rekan menanyakan apakah sudah dilakukan penahanan, maka belum dilakukan penahanan. Ya, belum dilakukan penahanan terhadap yang bersangkutan. Karena penilaian dari penyidik hingga pada saat ini masih kooperatif dan masih kapanpun diminta kehadirannya oleh penyidik, yang bersangkutan masih bersedia untuk hadir kapanpun oleh penyidik. Itu yang bisa kami sampaikan pada rekan-rekan media malam hari ini. Ada pertanyaan? Bang, berarti sampai saat ini RL masih ada di dalam gedung Krimsus atau dibawa ke masih ada di gedung Krimsus, yang malam ini akan kembali dan mungkin akan melakukan pengobatan yang pada bersangkutan, ya. Karena memang kondisinya sedang tidak enak badan. Tadi juga dicek oleh tim dokter, memang sudah mungkin kelelahan, ya. Oleh sebab itu dari tim penyidik ya memutuskan untuk menghentikan dulu pemeriksaan, nanti akan dilanjutkan sesuai dengan dijadwalkan lagi untuk pemeriksaan tambahannya. Untuk salah satu penentuan penahanan ini kan dari pasalnya ya, berarti sekarang pasal yang disangkakan itu apa? Ya, untuk pasal yang disangkakan, ya kemarin saya harus buka dulu kalau pasal biar jangan salah, mohon maaf. Siap. Kecil sekali itu. Ya, untuk pasal yang disangkakan, ya, pasal 435 Jungto pasal 138 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, yang mana dipidana dengan pidana penjara 12 tahun penjara atau pidana paling banyak 5 miliar rupiah. Ya, dilapis dengan pasal 62 ayat 1, Jungto pasal 8 ayat 1, dan atau pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak 2 miliar rupiah. Itu yang pasal yang dipersangkakan. Ada lagi? Ya. Ya. Nah, apakah memungkinkan bahwa akun dari DRL itu tidak permintaan mengingat penawaran itu dilakukan melalui akun dari DRL?
sesuatu yang berhubungan tindak pidana, ya, segala sesuatu yang berhubungan dengan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, nanti pasti akan dilakukan penyitaan apabila itu berkaitan dengan pidana yang disangkakan. Ya Bu ya. Jadi kami pastikan penyidikan dari Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya profesional, transparan, dan akuntabel. Nanti bisa dicek perkembangannya, apalagi dari korban silakan mengikuti perkembangannya, dan kami pastikan dari tim penyidik adalah independen dan pasti akan transparan untuk melakukan penyidikan. Kami pastikan itu, karena Bapak Kapolda selalu menekankan itu. Bapak Kapolda Metro Jaya selalu menekankan bahwa harus transparan, profesional, dan proporsional dalam melakukan penyidikan. Ya. Pak, satu lagi. Ya. Kalau untuk wajib lapornya ini udah ditetapkan sejak sebagai tersangka atau baru setelah ini nanti? Kalau untuk wajib lapor kami akan tanyakan lagi nanti dengan penyidik ya, apakah sudah diterapkan wajib lapor. Tapi yang pasti yang bersangkutan karena saat ini masih dalam kondisi kurang sehat, ya, karena memang tidak boleh melakukan pemeriksaan terhadap seseorang kalau dia dalam kondisi yang tidak sehat, gitu loh. Ya, atau atas tidak izinnya juga, misalnya yang bersangkutan saya tidak bersedia karena kurang sehat badan, itu tidak boleh dilanjutkan pemeriksaan. Ya, walaupun tadi yang bersedia, yang bersangkutan bersedia untuk melakukan pemeriksaan, tapi dari penyidik juga memutuskan untuk, karena ini sudah larut malam, ya, karena nanti mempertimbangkan kesehatan dan mempertimbangkan psikologi dari yang bersangkutan juga, akhirnya penyidik memutuskan sekali lagi menghentikan proses pertanyaan interogasi malam hari ini. Ya, interogasi BAP malam ini di pertanyaan ke-73 yang nanti akan dilanjutkan lagi pertanyaan akan dilanjutkan lagi proses pemeriksaannya, ya, akan dijadwalkan pada beberapa hari ke depan. Ya. Nanti tergantung dari penyidiknya tanggal berapa yang bersangkutan akan diperiksa. Ya. Itu ya. Makasih ya. Oke, cukup ya. Oke. Ya, akan kembali. Ya. Makasih ya. Tersangka untuk perdana ya, pertama kali. Nah, kalau misalkan Doktif hari ini kesini ngapain? Doktif hari ini kesini untuk mengawal ya dari proses pemeriksaan yang dilakukan oleh PMJ terhadap tersangka Richard Lee yang diputuskan di tanggal 15 Desember 2025. Jadi Doktif ingin mengawal, kenapa? Karena Doktif tidak akan bisa sampai di titik ini tanpa pengawalan dari masyarakat dan jurnalis. Jadi Doktif juga ingin mengucapkan apresiasi kepada teman-teman di sini, pengen kumpul bareng. Doktif memohon kalian bersabar untuk menanti bagaimana keputusan dari Dirkrimsus Polda Metro Jaya terhadap tersangka Richard Lee. Dokter, tapi Doktif juga kan sudah berstatus betul, Doktif tersangka di 2 tempat ya. Jadi Doktif tersangka di Polres Medan yang sampai saat ini P19 tidak tahu kelanjutannya gimana. Karena Doktif membongkar kelakuan oknum dokter sebagai justiper. Ya, fix dia adalah justiper, tapi dia merasa kedoknya terbongkar, dia marah, dia bergabung dengan geng sirkus, geng tikus, bergabung menjadi satu untuk membuat Doktif takut sehingga melaporkan, dan Doktif dinaikkan statusnya menjadi TSK, dan dugaan Doktif semua itu dikondisikan. Ya, tetapi hingga saat ini P19 dan kemungkinan akan di SP3 sesegera mungkin. Dan untuk TSK di Polres Jakarta Selatan pun sama kasusnya, dugaan Doktif sama dikondisikan ya. Tetapi Doktif tidak gentar. Kenapa? Karena pada saat itu Doktif mengatakan, Richard, kamu nggak punya surat izin praktek kan di klinik, itu semua dengan fakta, data, dan saksi yang saat ini masih hidup. Ya, Doktif punya data, Doktif punya saksi yang memang di situ di klinik tersebut DRL tidak meletakkan surat izin prakteknya. Dokter, kan untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka kan ada 2 alat bukti. Nah, informasi yang Doktif miliki, Dokter Richard ini ditetapkan sebagai tersangka 3 alat bukti. Ya, atas bukti yang Doktif sertakan? Ada 3 alat bukti ya. Yang pertama itu tomat busuk, yang kedua DNA salmon, yang ketiga stem cell. Ada saksi-saksi juga yang Ada saksi, ada korban, semuanya ada. Jadi lengkap. Ya, jadi kalau misalnya dia nanti berkata, tuh Doktif dapatnya bukan dari toko resmi, ada beberapa saksi yang membelinya di toko resmi. Dan sebenarnya tolong ya DRL ya, kamu jangan menyampaikan statement-statement yang tampak
penampakan kebodohan kamu. Ya itu barang-barang kamu. Di seluruh dunia tahu Wetomito itu adalah produksi dari Godeskin Athena. Ya, jadi jangan ada kata-kata, oh itu belinya nggak di saya. Itu produk kamu. Ya, aku itu produk kamu. Sudah jangan membuat muak masyarakat Indonesia. Nggak semuanya bisa kamu bodohi. Kasus Karput, masyarakat terbodohi termasuk Doktif. Doktif percaya kamu menggiring, membunuh karakter Karput pada saat itu. Saat ini tidak. Ya, masyarakat sudah cerdas. Doktif meminta maaf kepada Karput, sempat berburuk sangka, ternyata beliau adalah orang yang sangat baik, dan apa yang beliau katakan dari awal itu adalah kebenaran. Jadi sekarang Doktif akan membongkar karakter dari DRL ini. Tapi Doktif sendiri sudah diperiksa oleh penyidik belum sih dalam kapasitas sebagai tersangka, Dok? Untuk Polres Jakarta Selatan belum, sama sekali. Jadi kalau ada wajib lapor itu tidak ada. Oh, berarti belum sama sekali diperiksa ya? Belum sama sekali. Dan untuk Polres Jakarta Selatan hanya undang-undang ITE ya, jadi 2 tahun ya. Yang untuk di beredar di saat ini di masyarakat, dokter merendahkan produk dia. Itu tidak masuk. Kenapa? Dokter tidak pernah merendahkan. Wetomito tomat busuk memang tidak ada tomat putihnya. Apanya mau direndahkan? Emang harus direndahkan. Karena itu pembodohan, penipuan publik. Ya, jadi tidak masuk. Jadi yang masuk itu diduga hanya undang-undang ITE 2 tahun dan dokter tidak akan menyerah. Ya, undang-undang ITE 2 tahun kita akan bongkar di pengadilan. Segerakan P21. Ayo, segerakan P21. Lama amat. Dok, ini kan sama-sama nyandang status sebagai tersangka. Ada upaya untuk mediasi nggak sih, Dok, agar status tersangkanya keduanya gugur? Keduanya gugur kayaknya nggak fair banget ya. Bagaimana untuk undang-undang ITE itu kan yang dirugikan satu orang, misalnya Doktif dong, ya kan? Kalau yang Wetomito itu kan ratus jutaan masyarakat Indonesia. Nggak fair dong. Kalau misalnya nanti Doktif cabut tuh bagaimana uang masyarakat yang sudah diambil? Nggak fair, itu namanya Doktif egois. Nggak mau. Doktif akan pasang badan, nggak apa-apa, kita perang aja di persidangan. Tapi kamu kembalikan uang masyarakat. Nggak ada. Tapi sebelumnya udah ada upaya mediasi belum, Dok, yang disampaikan? Pada tanggal 6 Jakarta Selatan kemarin sempat dimediasi, Doktif nggak mau ya. Jadi Doktif sudah menyatakan Doktif tidak akan datang ke Polres Jakarta Selatan. Jadi Doktif nggak akan datang. Produknya masih beredar nggak sih, Dok, sampai sekarang? Untuk Wetomito masih beredar. Masih beredar. Makanya Doktif bilang seharusnya penahanan itu sudah bisa dilakukan oleh PMJ. Jadi Share like a comment. Subscribe, 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 share like a comment.